Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you everyone? This is perhaps my first time to use video slide, and I hope this can be understandable for you to learn virtually and distantly. Jadi semoga aja slide ini bisa berguna belajar dari jarak jauh selama coronavirus ini. And in this task, I include explanation of the previous assignment, so you can learn from this, especially for those who didn't pass the previous test or your score was below 30. Below 70. It's better for you to learn from the feedbacks and do better. Oke, jadi ini teks pertama. This is the first text. Jadi in this text, I can say this kind of the test is a challenging. It tested your ability in English, especially in reading and writing. Jadi teks ini jenis tugas atau jenis assessment ini mengukur kemampuan reading dan writing kalian. So, how did you do this? Bagaimana kalian mengerjakannya? As for me, firstly, you have to understand the text. You have to understand or comprehend the text comprehensively. And secondly, you have to choose the best answer from the possible answer provided in the option. Jadi cara keduanya yaitu setelah pertama kalian harus memahami teksnya, yang kedua kalian harus memilih jawaban yang paling tepat secara grammarnya atau secara pemilihan vocabulary-nya. Jadi itu tantangan mengerjakan soal gap filling ini. Oke, kita mulai pada soal yang pertama. Starting from the first question, itu ini potongan teksnya. This is the part of the sentence of the text. Jadi ini dia. Blah blah blah, too much sugar, salt, or fat in your diet. Your risk for certain diseases may increase. Jadi itu pilihan jawabannya, ada hence, due to, because, as a result of, ada consequently. So how did you answer this? Jadi from the previous explanation in the video, it's already explained how to use any kinds of connectors, especially cause and effect connectors like hence, due to, because, as a result of, consequently. Jadi itu sudah dibahas bagaimana penggunaan hence, due to. Bagi yang kurang jelas mungkin bisa mengulang videonya. Jadi itu hence gunanya untuk menyatakan effect. Jadi setelah hence itu harus kalimatnya yang kandungannya effect. Due to cause, because juga mengatakan cause atau sebab. As a result itu untuk effect, consequently effect. Dilihat dari konteksnya, kalimat ini membutuhkan effect setelah titik-titik, setelah ya bla 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 ini itu kalimatnya cause atau effect. Nah, disitulah yang menentukan jawaban dari soal nomor 1 ini. Too much sugar, salt, and fat in your diet. Your risk for certain disease may increase. Bla bla bla, mungkin yang dimaksudnya mungkin karena terlalu banyak gula, garam, dan lemak di pola makanmu, risiko kamu untuk kena penyakit itu akan meningkat. Nah, jadi pilihan jawabannya yang kemungkinan itu antara due to sama because, karena hanya B dan C yang menyatakan cause. Oke. Jadi apa perbedaannya? How do we differentiate between due to and because? Itu jawabannya yang di bawah ini. Kalau due to itu setelahnya harus diikuti noun atau noun phrase. Kita sebut juga dengan non complete sentence. Sedangkan because itu setelahnya harus complete sentence. Nah, coba dilihat. Yang di garis bawah itu cause-nya, kemudian garis bawah hitam itu effect-nya.
Sekarang itu udah jelaskan tadi ya. Apakah menggunakan due to atau because? Ya, kita lihat. Setelah yang di garis merah, much sugar, salt, fat in your diet itu phrase atau itu complete sentence. Kalau noun itu kata benda seperti rain, lateness, laziness, presence, itu noun atau kata benda. Sedangkan noun phrase itu yang di bawah, kata benda yang mengandung kata sifat atau penggabungan kata benda dan kata sifat. Contohnya bad weather, cuaca buruk, late report, laporan yang terlambat, atau lazy dog, atau current issue. Nah, itu yang disebut dengan noun phrase. Artinya di sini cuma ada noun atau noun phrase, tidak ada mengandung kalimat lengkap. Sedangkan yang menggunakan because itu menggunakan kalimat lengkap atau disebut juga dengan complete sentence. Bisa dilihat. Complete sentence itu paling tidak, at least it has to consist of subject and verb. Contohnya I go, I subject, go-nya verbnya. Untuk it has itu punya. Sedangkan di kalimat ini itu tidak ada mengandung kata kerja karena itu menunjukkan noun. Too much sugar itu noun, salt itu juga noun. Kemudian fat in your diet tidak ada mengandung complete sentence. Itu artinya jawabannya adalah due to. Jadi due to too much sugar, salt, and fat in your diet, your risk for certain disease may increase. Oke, pada slide ini I'm gonna give you reinforcement of the previous explanation how to differentiate between the use of due to or the use of due to and because. Jadi itu due to versus because. Ini tadi udah jelaskan, due to setelahnya harus should be followed by noun, and because it should be followed by complete sentence. Sekarang ini soalnya. The fuel shortage, the prices are rising. Jadi itu mungkin artinya karena kelangkaan bahan bakar, harganya semakin naik, harganya naik gitu. Jadi itu apakah kan due to sama because itu artinya sama-sama karena. Jadi pakai yang karena yang mana satu, due to atau because. Kita lihat the fuels setelah kalimat conjunctionnya atau konektornya itu the fuel shortage itu kelangkaan bahan bakar. Itu phrase atau complete sentence. Apakah ada mengandung verb yang disebut dengan complete sentence atau cuma noun phrase, kata sifat atau penggabungan kata benda dan kata sifat atau penggabungan kata benda dengan kata benda yang disebut dengan noun phrase. Kita lihat. Jadi ini adalah phrase karena tidak ada mengandung kata kalimat. Fuel shortage, kelangkaan minyak. Itu disebut dengan noun phrase. Jadi jelas ini menggunakan due to. Oke, contoh selanjutnya. The fuel shortage happen everywhere. The prices are rising. Jadi kalau ini menggunakan due to atau because. Kita lihat kalimatnya. The fuel shortage happens everywhere. Oke, ini adalah sentence karena happens, ada kata kerjanya. Inilah yang disebut dengan complete sentence. The fuel shortage itu subjeknya, happens itu verbnya, and everywhere itu adverb. Jadi complete sentence. Oleh karena itu jawabannya adalah because. Oke, selesai pembahasan ini. Oke, for this slide I'm gonna give you a review for the next question, that is adjective clause. We'll take a look at this sentence. The students who always study in the library is my friend. The student who always studies in the library is my friend. So that's student, not students. So this kind of adjective clause in form of ordinary one. Jadi ini bentuk adjective clause
yang ordinary. Jadi dia ada dua bentuk, two kinds of adjective clause. Let me simply say it, the ordinary one and the alternative one. Jadi ada dua dia, ordinary dan alternative. Okay, let me start. What is the adjective clause? Apa itu adjective clause? Adjective clause adalah kalimat yang menggunakan who, seperti kalimat ini, menggunakan who berhubung karena subjeknya student. Ada lagi yang menggunakan that, which, whom, when, where. Jadi depends on the subject. Jadi dia ada dua bentuk. Ini bentuk yang ordinary-nya. The students who always study itu sebagai subjek. Kemudian kata kerjanya atau actionnya di sini adalah is. Is juga termasuk dalam verb atau disebut juga dengan helping verb. Oke. Sekarang bagaimana yang bentuk yang akan kita pelajari yang berhubungan dengan pertanyaan pada teks sebelumnya, pada teks yang kalian kerjakan kemarin. Ini dia. Jadi dalam writing tuh kebanyakan yang dipakai dalam bentuk yang alternative one. So what is the alternative one? It reduces who. It doesn't use who, but it just change the verb form into verb ing. Verb 1 into verb ing. Jadi itu diganti who-nya dihilangkan, kemudian verb-nya diganti dengan verb ing jika itu aktif. Dan jikalau itu pasif itu menggunakan verb 3. Oke, subjeknya di sini sama, the student always studying in the library, kemudian verb-nya itu adalah is. Kalimatnya seperti ini. Oke, ada lagi yang dalam bentuk pasif. Nah, ini saya bilang tadi, kalau dia pasif itu menggunakan verb 3. Clause-nya ya. Oke, ini. The diamond that is stolen by the thief cost more than 200,000 US dollar. Jadi diamond is stolen ini kalau bentuk ordinary-nya biasa that is, karena dia kata benda diamond maka menggunakan that atau which bisa juga. Kemudian verb-nya di sini cost. Nah, kemudian bagaimana yang alternatifnya? Alternatifnya ini dihilangkan that is-nya, verb-nya tetap karena artinya pasif. The diamond stolen by the thief cost more than 2,000 US dollar. Jadi ini subjeknya. Sebenarnya subjeknya itu the diamond stolen by thief itu disebut sebagai additional information dari diamond itu. Kemudian verbnya cost karena subjeknya ini kalimatnya di present, subjeknya tunggal, maka pakai s, cost more than 2,000 US dollar. Oke, ada lagi yang double passive clause, artinya kedua clause-nya. Artinya kan ini kalimat dibelah dengan koma. Kedua kalimatnya itu, kedua clause-nya itu bentuknya pasif. Contohnya yang ordinary. The cake that was made by my mother yesterday was eaten by Rico. Kue yang dibuat oleh ibu saya kemarin dimakan oleh Rico. Nah, ini bentuknya pas karena ada keterangannya yesterday di sini ya. Jadinya menggunakan to be was. Subjeknya the cake that was made by my mother. Kemudian verbnya was, masih menggunakan to be. Menggunakan to be kemudian verb 3 karena kemarin sentence yang verb 3 itu rumusnya pasti memakai to be kemudian memakai verb 3. Oke, bagaimana yang bentuk ordinary-nya? Ini dia. Sama seperti prinsip yang di atas, menghilangkan that kemudian lanjut. Tak ada yang berubah. Subjeknya the cake made by my mother was eaten by Rico. Verbnya was, bukan eaten ya. Eaten tuh sudah di converted jadi verb 3. Jadi verb yang utama sini tetap was. Kalau udah jadi verb 3 itu biasanya berubah jadi adjective, bukan verb lagi. Oke, itu aja. We're gonna have the next question related to this explanation, so check it out. Oke, kita masuk ke soal yang mengenai adjective clause tadi. Ini teksnya. A research team led
by Dr. Darius Mozaffarian out Tufts University, blah blah blah, the relationship of 10 different foods and nutrients with death related to heart disease stroke. Oke, sampai sana aja. Karena untuk pilihan jawabannya ada investigate, investigated, investigates. Sekarang ini kalimatnya, research team led. Led-nya artinya dipimpin. Bab satunya lead, memimpin. Bukan leading kan? Kalau leading berarti research team yang memimpin Dr. Darius. Sekarang ini bentuknya pakai verb 3, led. Research team led berarti yang dipimpin. Research team yang dipimpin oleh Dr. Darius Mozaffarian, Tufts University, bla bla bla, investigate relationship. Sampai sana aja. Sekarang kita tahu subjeknya udah research team yang saya garis yang saya warna merah itu subjeknya. Sekarang objeknya itu udah ada juga yang saya warnai warna kuning. Sekarang nanti titik ini adalah setelah ada subjek, apa yang relationship itu? Itu pilihan jawabnya itu verbnya yang nggak ada. Sekarang pilihan jawabannya semuanya itu menyelidiki, tapi permasalahannya memakai verb 1, verb 2, atau verb 3. Artinya ini kalimatnya present atau past, atau bisa jadi atau mungkin itu pakai past perfect continuous, makanya has been investigating, option A. Sekarang kita baca kalimat setelah yang teks ini, yang kotak besar. Nah, itu they also compared data on participant age. Compare, dari sini kita dapat clue, oh ini artinya sudah dilakukan, artinya itu past. Makanya jawabannya adalah memakai verb. Kalau present itu memakai verb 1, kalau past itu memakai verb 2. Oleh karena itu jawabannya adalah investigated. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Jadi ini kemarin teksnya, half of all the deaths in the United States in 2012 that were caused by cardiometabolic disease were because blah blah eating habit. Itu optionnya ada nearly, really, thoroughly, greatly, sama yang terakhir consistently. Sekarang kita harus tahu apa yang dimaksud dengan kalimat ini, half of the deaths itu apa. Kalau really itu tentu artinya sangat setengah dari kematian, nggak masuk. Thoroughly artinya artinya sangat juga. Greatly itu sangat. Consistently, ini dia. Nearly, jadi ini yang disebut dengan adverb. Jadi kalimat ini udah lengkap, ada verbnya, subjeknya, jadi dia cuma adverb atau kata keterangan. Tepatnya ini namanya adverb of manner, yang kalau dalam simpelnya kita mengartikannya dengan cantiknya, misalnya beautifully, dengan bahagianya, happily, pokoknya berakhiran li di belakangnya. Jadi ini menguji kemampuan kalian dalam menguasai vocabulary. Sekarang nearly artinya hampir, really sangat, thoroughly sangat, greatly itu sangat juga, consistently itu artinya dengan terus menerus. Sekarang mana yang cocok? Half of the deaths in the United States in 2012 that were caused. Jadi ini yang berhubungan dengan materi yang sebelumnya. Kalimatnya adjective clause, yang disebabkan oleh cardiometabolic disease, karena because of, masuk juga ke materi yang konektor tadi, because of. Jadi setelah because of ini tadi kan disebut tidak boleh kalimat. Emang nggak kalimat, yang dimintaan cuma eating habit, kemudian tambahannya apa gitu. Jadi itu nanti yang nomor 4. Yang nomor 3-nya half, bla 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 half. Jadi yang cocok adalah hampir to nearly half of the all deaths in the United States in 2012. Hampir setengah dari semua kematian di Amerika
pada tahun 2012. That were caused, yang disebabkan oleh cardiometabolic disease, penyakit kardiometabolik, karena itu nanti yang akan dijelaskan di soal selanjutnya. Oke. Jadi dari soal ini tadi masih yang teksnya tadi, tapi itu yang di bawahnya. Bla 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 eating habits. Kira-kira apa kalimat yang cocok untuk normal eating habits? Itu kita artikan. Normal artinya biasa. Adjective, standard itu adjective juga, artinya biasa juga pada umumnya. Kemudian substandard itu artinya tidak biasa, lawan dari kata normal atau standard. Kemudian sufficient itu cukup, abnormal tidak biasa atau tidak beraturan. Sekarang di sini were caused cardiometabolik disease were because of bla 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 eating habit. Nah, mungkin itu jawabannya normal karena kebiasaan makan normal malah orang kena penyakit ya, jadi nggak mungkin. Standar itu juga nggak mungkin. Kemudian kemungkinan jawabannya antara C atau E yang artinya sama-sama tidak biasa. Sekarang secara konteks kita lihat, ini teksnya tentang penyakit. Dari paragraf ini tentang penyakit yang disebabkan oleh bla bla bla. Adakah kalau itu pakai substandard, apakah ada kayak standar makan atau makan yang standarnya itu gimana? Tidak ada kan? Tentu itu jawabannya abnormal. Ada nggak normal orang makan? Pasti ada kan. Kebiasaan makan orang normal itu 2 kali sehari atau 3 kali sehari. Yang disebut dengan abnormal eating habit, kebiasaan makannya yang tidak normal. Mungkin dia makannya tidak normal, artinya bisa ada 1 kali sehari, atau bisa juga eating habitsnya karbohidratnya tercukupi atau enggak. Makanya itu yang disebut dengan kenormalan. Kalau di sini di konteksnya itu abnormal, kebalikannya itu tidak biasa atau tidak beraturan. Oleh karena itu jawabannya yang E, abnormal eating habit, kebiasaan makan yang tidak biasa atau tidak normal. Oke, kita lanjut ke nomor yang kelima. Nah, ini teksnya. The risk of death bla 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 because of not eating enough nuts and seeds, seafoods, omega fats, vegetables, itu ada angka persenannya. Oke, sampai di sana. Kemudian pilihan jawaban yang ada itu may increase, may be increasing, and may have increased. Lalu yang mana jawabannya? Apakah ini pakai pasif atau aktif? Kita lihat. Resiko, the risk of the death, resiko kematian bla 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 karena tidak memakan kacang atau bijian yang cukup, atau seafood omega. Sampai di sana. Ini kalimatnya mengatakan fakta atau kalimatnya mengatakan data. Nah, makanya itu memakai modal. Biasanya kalau setelah may itu modal. Ini penjelasannya. Kalau modal itu yang aktif pakai may tambah verb 1. Kalau yang pasif itu may tambah be tambah verb 3. Sekarang ini yang cocok di sini mungkin meningkat atau mungkin ditingkatkan atau naik, increased, pakai ed kan verb 3-nya. Seperti yang pilihan jawaban nomor yang C, maybe increase. Nah, sekarang itu kalimatnya tentu aktif, yang akan meningkat. Yang mungkin meningkat karena kebiasaan. Karena tidak memakan bijian dan kacang yang cukup. Karena kalimatnya cocoknya aktif. Makanya menggunakan modal yang aktif. Jadi jawabannya adalah may increased. Kenapa yang E nggak cocok, may have increased? Mungkin ada pertanyaan. Yang nggak cocok. Kalau ini namanya modal yang memakai bentuk past form. Ini biasanya kalau kalimat yang pakai may have increased ini pasti diikuti dengan present future perfect juga. Contohnya,
The risk of the death may have increased if the government will have stopped the policy of health. Nah, biasanya seperti itu. Biasanya kalau may have increased itu akan kalimat selanjutnya akan menggunakan kalimat present future perfect yang pakai will have. Nah, yang saya bilang tadi contohnya, the risk of the death might have increased if the government will have stopped the policy of health in Indonesia. Kenapa nggak may be increasing? May be increasing itu maka secara grammarnya ada yang menggunakan may be increasing, artinya may tambah be tambah verb ing, tapi di kalimat ini nggak cocok. Itu kalimatnya mengindikasi kalau suatu yang sedang progresif, may be increase. Sedangkan ini kalimatnya mengatakan data, ada angkanya 8% bijian, itu cocoknya emang pakai yang present. Jadi jawabannya adalah may increase. Oke, kita masuk ke teks yang baru. Pada nomor 6 itu materinya juga adjective clause. Ini dia teksnya. Body mass index BMI is a measure of weight adjusted for height calculated as weight in kilograms bla 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 by the square of height in meters. Jadi ini teksnya tentang body mass index, cara mengukur ya. Kalau dalam apa yang mudah dipahami itu cara mengukur idealnya tubuh manusia, body mass. Oke, di sini jawabannya ada divide, divided, is divided, divided, are divided. Jadi kita lihat dari konteks kalimatnya. Ini dia. Sebetulnya ini kalau dipisahkan kalimatnya gini. Body mass index BMI is a measure of weight. Kalimat 1. Jadi dia menggabungkan dua kalimat. Menggunakan yang tadi. Dia menggabungkan dua kalimat menjadi satu, tetapi dengan subjek yang sama gitu. Yang pertama, body mass index BMI is a measure of weight. Yang kedua, it is adjusted for height. Ini maksudnya body mass tadi. It is adjusted for height calculated as weight in kilograms blah 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 by the square height in meters. Kilogram per meter persegi. Oke. Sekarang dilihat di bawah. Body mass index itu adalah subjeknya. Kemudian verbnya itu is. Nah, is itu verb atau be, itu masuk verb ya. Sekarang subjek verb udah ada. Kemudian kalimat selanjutnya ini adalah complement. A measure of weight. Body mass is a measure of weight. BMI adalah ukuran dari berat badan yang disesuaikan dengan tinggi. Nah, itu dah kalimat lengkap. Kemudian dia memakai subjek yang sama. Si body mass calculated as weight. Nah, itu masing-masing body mass itu diukur calculated dengan berat badan dalam kilograms bla 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 square of height in meters. Jadi itu to be-nya dah ada. Kemudian kalimat pelengkap aja sama yang saya bilang tadi, masih berhubungan dengan kalimat adjective clause yang pakai yang tadi. Nah, artinya di sini ada as weight in kilogram, berat badan dalam kilograms. Itu bukan, masih kalimat yang sama. Jadi itu jawabannya pasif kan. Yang dibagi setelah ada bagi itu kemungkinan itu pasif. Yang dibagi dengan square of height atau kilometer per meter persegi. Nah, jadi jawabannya itu mungkin yang membingungkan antara divided, karena kan pakai verb 3 pasif. Antara divided dengan is divided. Apakah ini kalimat pasif? Seperti yang dipelajari bab sebelumnya, subject plus to be plus verb 3. Apakah langsung divided? Nah, di sini karena subjeknya udah ada, to be-nya udah ada,
Jadi ini nggak perlu membutuhkan pengulangan karena masih dengan subjek yang sama. Oleh karena itu jawabannya adalah divided. Oke, kita masuk ke nomor selanjutnya, nomor 7, masih tentang BMI tadi. Ini teksnya. BMI is often considered as indicator of body blah blah blah. BMI is widely used because it is simple, inexpensive, and non-invasive. Furthermore, studies have found that BMI level correlate. Nah, ini nanti itu yang nomor selanjutnya. Sekarang kita fokus ke nomor 7. Kalimat pertama tadi. BMI, Body Mass Indicator, sering dianggap sebagai indikator dari bla bla bla. Oke, sekarang pilihan jawabannya. Itu ada fat. Artinya gemuk sebagai adjektif. Kalau sebagai noun itu artinya lemak. Kemudian fatty artinya gemuk atau mengandung lemak. Kemudian fattiness itu nggak ada artinya dalam kamus. Dan fattening itu kalau sebagai verb menggemukkan. I fatten my body misalnya. Kemudian kalau sebagai noun itu penggemukan. Oke, sekarang kalimat mana yang cocok? Kata mana yang cocok untuk dipasangkan dengan body? Kalau fat, body fat ada nggak? Kalau sebagai adjektif ya, yang fat sebagai adjektif, gemuk, kegemukan tubuh, body fat gitu. Seharusnya kalau kegemukan tubuh itu fat body, adjektifnya dulu baru nounnya, karena itu noun phrase. Adjektif, iya noun phrase, kata benda yang disifatkan. Tapi itu pun nggak cocok dengan konteks kalimatnya. Masa BMI dianggap sebagai indikator dari badan gemuk? Nggak cocok juga. Kemudian kalau fatty sebagai adjektif itu gemuk juga, mengandung lemak. Body fatty, kita mengartikannya mungkin sebagai badan yang mengandung lemak. Itu bukan body fatty, tapi itu fatty body, adjektifnya dulu baru nounnya. Kemudian ada dua yang kemungkinan cocok, antara penggabungan antara noun dan noun, body noun. Kemudian fatness itu noun juga, artinya kegemukan badan. Kemudian yang cocok satu lagi yaitu fat, yang sebagai noun yang artinya lemak tubuh, body fat. Oke. Tadi dah kita baca di kalimat awal, BMI is a measure of body adjusted for height. Jadi BMI ini adalah indikator atau BMI ini adalah ukuran yang disesuaikan antara tinggi badan dengan berat badan, atau yang saya sebut dari keidealan tubuh manusia. Jadi kalau dibilang itu fatness, masa BMI ini adalah indikator dari kegemukan badan, seolah-olah itu indikator, berarti ukuran kegemukan badan orang ini diukur dari BMI-nya. Bukan. Sedangkan yang tadi yang dibilang antara ukuran dari berat badan yang disesuaikan dengan tinggi yang disesuaikan dengan berat badan. Artinya itu mengukur bukan gemuknya saja. Mungkin itu yang lemaknya yang diukur. Makanya jawabannya adalah A, body fat. Kemudian yang satu lagi menguatkan kenapa fat, karena itu sudah berkali-kali diulang di teks, body fat. Seperti ini kalimat terakhir itu ada lagi disebutkan body fat. Jadi kemungkinan itu konsisten, satu pakai body fat, semua pakai body fat, bukan body fatness. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Itu kalimat yang terakhir, masih dengan potongan paragraf yang sama. Furthermore, studies have shown that BMI level correlate bla 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 body fat and with future health risks. Jadi itu pilihan jawabannya ada to, in, of, with, sama toward. Ini yang disebut dengan materinya mengenai
propositional verb atau penggabungan antara proposition dengan kata kerja. Nah, sekarang ini correlate, itu pasangannya kalau kita artikan. Studi sudah menunjukkan kalau BMI level berhubungan dengan badan. Dengan badan itu dengannya diartikan pakai with atau to. Kadang kalau kita campur bahasa Indonesia itu kita bisa menjawabnya dengan to, berhubungan ke badan. Ke itu biasa kalau dalam bahasa Inggris itu to. Kalau kita mengartikan berhubungan dengan itu baru with. Nah, jadi di sana gapnya. Nah, jadi yang mana yang benar? Nah, ini materinya tentang propositional verb. Nah, ini dia contohnya. Kalau correlate itu pasangannya with, kalau correspond yang artinya juga berhubungan baru pasangannya to. Ada lagi yang working toward. Nah, itu pakai toward yang option A. Kalau yang pakai off contohnya put off, melepaskan, get off, pergi misalnya take off, atau yang pakai in, come in. Nah, akan kita jelaskan di slide selanjutnya. Oke, lanjut ke pembahasan masih tentang propositional verb atau penggabungan antara preposition dengan kata kerja. Sekarang ini ada yang common mistake. Kenapa ini perlu dibahas? Karena mungkin saja kalau if we put a wrong preposition, it will change the meaning, or the people will misunderstand of our words. Contohnya, penggunaan marry with atau married to. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kita pasti preposition setelah menikah itu dengan with. Nah, tapi sebenarnya itu salah. Yang benarnya adalah married to. Untuk kalimatnya, she is married with a pilot. Itu incorrect. Yang correctnya, she is married to a pilot. Nah, kenapa saya bilang bisa mengubah artinya? Kalau seperti kalimat yang pertama, she is married with a pilot, itu artinya dia sudah menikah dan punya seorang anak pilot. With a pilot. Kalau yang kedua, she is married to a pilot, itu yang benar, dia menikah dengan seorang pilot. Berbeda artinya. Oke, kemudian angry to dengan angry with, marah ke atau marah dengan. Nah, itu yang benar adalah angry with. They are angry with me, correct? Yang correctnya, they are angry to me. Kemudian ada smile to, senyum ke saya atau senyum pada saya. Jadi itu jawabannya smile at, yang benar. The president smiled to me. Yang correctnya the president smiled to me. Sorry, the president smiled at me. Oke, selanjutnya interested with atau interested with, interested to atau interested in. Nah, jadi jawabannya interested in. Contohnya, I'm interested with archery. Itu incorrect. Yang correctnya I'm interested in archery. Correct. Oke. Oke, ini dia propositional verb yang bisa jadi referensi kalian. Kalian juga bisa, if you wanna have more, you can just search on the internet. There are a lot of kinds of propositional verb. Nah, jadi yang saya dapat kemungkinan ini yang paling sering terdengar. Come from, derive from, recover from, believe in, result in. Dan ini perlu dihafal. Rely on, saya percaya dengan kamu. Itu makanya I believe to you atau I believe in you. Yang benarnya I believe in you. Atau lagi I pay for the book. Misalnya saya membayar buku itu. I pay the book. Nah, itu sebenarnya harus memakai propositional verb for. Selalu diikuti dengan for. I pay for the book. Contohnya, sama-sama wait. Itu harus diikuti for. Saya menunggu kamu, nggak bisa I wait you. Itu harus memakai I'm waiting you misalnya. Itu harus memakai kata for. I'm waiting for you. Oke. Lanjut. Oke, kita masuk ke nomor 9. Nah, ini ada teksnya. Bisa dibaca. Because BMI doesn't measure body fat, bla bla bla.
It should not be used as diagnostic tool. Main pilih jawabannya ada directly, ada direct, ada direction, ada directive, ada indirectly. Jadi yang mana yang cocok itu tergantung dengan arti kalimatnya. BMI tidak mengukur lemak tubuh bla bla bla. Nah, biasanya kalau di belakang kalimat itu menggunakan adverb, karena verbnya udah ada measure, kemudian cuma pelengkap aja lagi, kemudian adverb. Jadi yang adverb itu ada dua, antara directly sama indirectly. Adjective nggak mungkin, direction nggak mungkin, direct pun bukan. Jadi mana yang cocok, directly atau indirectly? Kita artikan kalau memakai indirectly. Because, karena BMI tidak mengukur lemak tubuh secara tidak langsung. Double negatif, tidak mengukur berat tubuh secara tidak langsung. Jadi itu kalau di artinya pun agak janggal ya. Makanya itu yang cocok pakai directly. Karena BMI tidak mengukur lemak tubuh secara langsung, makanya itu tidak bisa digunakan untuk diagnostic tool. Oke, maka jawabannya adalah B. Oke, terakhir nomor 10 itu kalimat yang terakhir. Bla bla bla, BMI should be used as a measure to track weight status in population and as a screening tool to identify potential weight problems in individuals. Jadi BMI seharusnya digunakan untuk alat melacak atau mengetahui status berat badan dalam populasi, atau sebagai alat penyaring untuk mengetahui potensi masalah berat badan pada individu. Sekarang pilihan jawabannya ada however, ada as a result, ada furthermore, ada consequently, dan ada instead. Jadi kalau kita memakai cause and effect connector itu pasti untuk menyatakan cause and effect, sebab dan akibat. Apakah ini sebab dan akibat? Sedangkan di sini sudah ada titik. Bukan ya. Ini kalimatnya kelanjutannya untuk mengatakan ide yang baru. Karena yang pertama sudah dibilang sebab akibatnya. Kalau BMI ini tidak mengukur lemak badan secara langsung. Oleh karena itu dia tidak bisa digunakan untuk alat diagnosa. Sekarang dia mau masuk masih berhubungan dengan BMI tapi dengan ide yang baru. Jadi apakah ini namanya transactional word atau kata transaksional, kata untuk menyatakan ide yang baru, sama saja penggunaan however itu. Jadi tidak cause and effect connector. Jadi jawabannya bukan as a result dan bukan juga consequently. Kalau furthermore itu juga mengatakan ide yang baru atau jenis yang baru. Sedangkan ini masih membahas tentang BMI. Jadi jawabannya itu adalah yang tepat instead. Kalau kita artikan, karena BMI tidak mengukur lemak tubuh secara langsung, itu seharusnya tidak digunakan untuk sebagai alat diagnosa. Instead, sebaliknya, atau malahan BMI ini digunakan untuk alat melacak status berat badan secara populasi dan sebagai alat penyaring untuk mengetahui masalah berat badan, potensi masalah berat badan dalam individu, pada individu. Oke, jadi jawabannya adalah instead. Okay, that's all for my explanation and thank you for watching. And I hope you do your best in the next assignment. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.